Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela Tringastuti pada pembelajaran ekonomi kelas 12. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir atau pertemuan keempat, membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Benar. Pada tahap ini kita akan melanjutkan tahapan yang ketiga atau tahapan terakhir daripada siklus akuntansi perusahaan jasa. Benar. Nah, tahapan apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini? Benar, tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini apa? Ya, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dapat diakhiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan dari pembelajaran atau pertemuan kita pada hari ini yakni agar siswa dapat menjelaskan mengenai tahapan pelaporan akuntansi perusahaan jasa, serta siswa dapat membuat laporan keuangan dari perusahaan jasa. Ya, benar. Baik. Saya akan mengilas balik pertemuan minggu lalu. Oke. Apa kalian masih mengingat tahap sebelumnya daripada siklus akuntansi perusahaan jasa? Benar. Yakni tahap pengikhtisaran, yang mana di dalamnya terdapat daftar saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan tahapan lanjutan dari tahap-tahap sebelumnya, yakni tahap pelaporan. Apa sih tahap pelaporan itu? Nah, tahap pembuatan laporan keuangan yakni yang akan berguna untuk memberikan informasi terkait ikhtisar, pendapatan dan beban atau laba rugi dari perusahaan. Kemudian di dalamnya juga dari laporan keuangan itu memberikan informasi terkait perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian terkait perubahan atau posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, apa sih tujuan daripada pembuatan laporan keuangan perusahaan? Di sini terdapat 4 tujuan dari pembuatan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan perusahaan yang pertama yakni menyelidiki informasi terkait posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi para pemakai informasi tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari keuangan perusahaan dari pemakai atau pengguna informasi akuntansi. Nah, kemudian yang ketiga yakni untuk menunjukkan hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yakni untuk mempertanggungjawabkan atas sumber
sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Seperti itu. Nah, apa saja sih macam-macam dari laporan keuangan? Benar. Laporan keuangan yang pertama yakni adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu di dalamnya apa aja sih? Nah, di dalam laporan laba rugi itu ditulis keterangan mengenai berapa jumlah pendapatan, berapa jumlah beban-beban yang kemudian akan diketahui perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Apabila pendapatan lebih besar, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Namun sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban-beban, maka perusahaan tersebut menderita kerugian. Mudah, bukan? Nah, itu merupakan laporan laba rugi. Nah, atau kita juga bisa katakan terkait kebutuhan atau di dalamnya akun-akun nominal. Kemudian, laporan keuangan yang kedua yakni laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Apa saja sih isi dari laporan perubahan ekuitas ini? Nah, isi dari laporan perubahan ekuitas yakni keterangan mengenai modal awal dikurangi dengan preferred dan ditambah atau dikurangi dari laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka modal awal ditambah laba dikurangi preferred atau pengambilan pribadi pemilik. Itu kita akan ketahui modal akhir atau perubahan modal yang terjadi di perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian, laporan keuangan selanjutnya yakni laporan posisi keuangan, yang mana di dalamnya terkait akun-akun real yakni aset, liabilitas ditambah dengan ekuitas, hasilnya itu akan balance, yang mana aset lancar dan aset tetap dijumlah akan sama dengan liabilitas dijumlah dengan ekuitas atau modal. Seperti itu. Nah, untuk catatan, modal yang dicantumkan di dalam posisi keuangan itu modal akhir atau jumlah akhir, jangan modal awal, ya kan? Seperti itu. Jadi kita akan ketahui jumlah daripada akun aset dan liabilitas ditambah ekuitas, seperti itu. Laporan selanjutnya atau laporan yang biasa dilakukan oleh perusahaan yakni sampai dengan laporan arus kas. Nah, namanya juga laporan arus kas. Itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Apa saja sih isi dari laporan arus kas ini? Jadi, di dalam laporan arus kas, yakni di dalamnya terdapat arus kas untuk usaha atau kegiatan usaha, kemudian arus kas kegiatan investasi, kemudian arus kas untuk kegiatan pembelanjaan perusahaan. Seperti itu, dapat dipahami sampai sini? Jadi, laporan keuangan ini terdapat 4 jenis laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir laporan arus kas. Baik. Jadi, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, saya sudah membuat tugas untuk kalian dikerjakan.
bersama kelompok kalian yang masih sama dengan kelompok yang dibuat pada pertemuan sebelumnya. Ya, tugasnya yakni kalian coba membuat laporan-laporan keuangan dari mulai laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan sampai laporan arus kas, ya. Tolong kalian kerjakan bersama kelompok kalian agar satu persatu dari kalian bisa memahami siklus akuntansi perusahaan jasa yang kita telah pelajari. Dan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini yakni kita telah mempelajari tahapan demi tahapan dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yakni laporan atau tahapan pelaporan. Sebelumnya kita mempelajari tahapan pengikhtisaran, dan yang tahapan paling awal yakni kita membahas mengenai tahapan pencatatan siklus akuntansi. Sebelum masuk ke tahapan siklus akuntansi, kita juga sudah mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi kita sudah tahu tahapan-tahapan daripada siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan pencatatan yakni dimulai dari bukti transaksi, pengkodean, kita lakukan penjurnalan atau membuat jurnal umum, kemudian pemostingan ke dalam buku besar. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua yakni tahap pengikhtisaran, yang di dalamnya terdapat daftar saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian worksheet atau kertas kerja. Dan hari ini kita pelajari mengenai tahap pelaporan, yang di dalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Dan mudah-mudahan kalian semua dapat memahami materi yang sudah saya jelaskan dari awal pertemuan sampai dengan hari ini atau sampai dengan terakhir. Mudah-mudahan kalian semua bisa terus semangat dalam meraih cita-cita kalian, dalam mempelajari ilmu demi ilmu, materi demi materi, teori demi teori, untuk menambah wawasan kalian agar tercapainya tujuan yang kalian cita-citakan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dari kalian, atas keinginan kalian untuk belajar bersama saya. Terima kasih atas dukungan dari kalian, karena tanpa kalian mungkin saya bukan siapa-siapa. Maka tetaplah berjuang dan jangan pernah lupakan apa yang kalian ingin raih dengan terus belajar dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.